Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Desember tahun 2024. Ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Kembali menilik bacaan pekan lalu, yaitu di mana kita menghadapi situasi yang menurut kita tidak ideal. Artinya dengan perkataan lain kita tuh tidak puas dengan situasinya. Tapi kita memang kayak dipaksa untuk menunggu situasi dan kita harus terima menunggu itu is okay. Dan itu buat beberapa orang itu sangat menyiksa. Dan mungkin hal positif yang kalau kita mau mengambil dari bacaan pekan kali lalu di sini adalah apapun yang kita lakukan kelak akan berpengaruh pada hasil akhir, sehingga paling tidak kita termotivasi untuk melakukan semua yang terbaik yang ada pada saat ini dengan harapan yang ke depan lebih baik. Dan kalau kita lihat sebenarnya bulan purnama ini, kebetulan saya tadi melihatnya yang conjunction ini, nanti bulan baru di Capricorn akan terjadi tanggal 31 Desember tahun 2024, dan itu pukul 5:25 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat. Anyway, bulan baru di Capricorn menandai tahun baru kita ke 2025. Itu sebenarnya adalah hal yang sangat menarik ya, kalau kita ingin pelajari, tetapi saya akan save that, simpan itu untuk bacaan yang akan datang. Kembali lagi ke bacaan yang lalu, ini bulan purnama terjadi tanggal 15 sore hari, itu sudah hari Minggu, which is belum terjadi pada saat saya membuat ini di Gemini nih. Dan ini 24 Gemini, 24 derajat Gemini itu menandakan bahwa kita akan masuk ke situasi di mana ya jelas tidak aman, karena kita sebagai orang luar masuk ke situasi baru yang relatif carut marut, tetapi kita punya tugas, yaitu mendokumentasi apa yang terjadi di sekeliling kita, dan kita mampu keluar untuk menjadi pembawa berita kepada dunia luar tentang bagaimana yang terjadi, dengan harapan tentunya untuk melakukan perbaikan pada masyarakat yang kita datangi. Seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat artinya bulan purnama di Gemini, kemarin juga sudah kita lihat bulan purnama di Gemini, full moon in Gemini adalah the answers you need are coming. Jadi memang kita dalam situasi di mana semua yang kita butuhkan ini belum bisa diperoleh. Dan kalau kita lihat tadi, exact aspect, kita ambil build the chart untuk persis waktunya. Ini kita lihat bulan purnama ini ketika exact aspeknya di 23 derajat 53 menit bulan dan matahari, itu yang kita bisa lihat adalah trine dengan Vesta dan Lilith, serta sextile dengan Aries dan Chiron, dan relatively cukup jauh bedanya, hampir 10 derajat itu dengan Jupiter. Jupiter dan bulan itu sebenarnya kan adalah pasangan. Jadi tapi di sini antara conjunction tetapi ada jaraknya. Dan memang saya merasa bahwa pada energi bulan purnama di Gemini pada saat ini adalah ketika semua itu masih pada tahap awal, sangat awal. Dan apa yang menjadi awal itu menjadi titik nanti ketika kita masuk di bulan baru di Capricorn pada tanggal 31. Your hard work is paying off. Ini tanggal 31. Apa yang kita dapat paying off? Artinya semua hadiah yang barangkali kemarin kita sudah melihat ada beberapa karma, dan kita setidaknya kalau memang kita lulus dari ujian selama minimal 2 tahun yang lalu sampai bisa lebih panjang lagi, setidaknya kita
bisa lebih free untuk masuk situasi yang baru. Nah, situasi yang baru itu apa dan hadiah apa yang masih kita harapkan bisa kita peroleh di tahun 2025 itu sebenarnya masih semuanya masih di dalam kantong yang belum bisa dibuka. So, stay cool karena memang semuanya mengatakan hal seperti ini, so it's okay. Dan kalau kita lihat exact aspek untuk yang conjunction, nih kita bikin chartnya. Pada saat itu bulan dan matahari itu ada di 9 derajat 44 menit. Kita memang akan save it ini untuk next reading ya. Tetapi yang kita bisa intip sekarang adalah bulan matahari conjunction dengan Pallas Athena. Artinya memang pada saatnya nanti kita akan bisa melakukan perencanaan yang lebih strategis untuk tahun 2025. Completely new territory. Kalau menurut saya ya, completely new territory. Ambil hanya jika resonate. Tapi saya merasakan hal tersebut. Dan walaupun kita punya orang dekat, orang yang penting buat kita atau pasangan kita, itu somehow kita detach. Kita berjarak juga dengan mereka. Entah kita memang fokus sendiri menjadi independence ya, menjadi lebih mandiri, atau memang situasinya memaksa kita untuk bekerja sendiri. Either way gitu ya, either way kalau saya melihatnya lebih apapun yang kita lakukan pada akhirnya adalah untuk kebaikan kita sendiri. So stay tune juga. Saya akan kembalikan pada itu, saya tunggu waktu sebentar. Iya, yes, it takes time for me untuk ngelihat lagi, tapi memang kita lihat yang terpenting dari bulan purnama ini adalah dekat sekali dengan titik di mana Merkurius yang ada di Sagittarius itu mulai station. Jadi energinya sudah mulai dan artinya energinya sangat ketika station retrograde kemudian station itu energinya jauh lebih kuat dan Merkurius itu adalah pengaturnya Gemini. Ini adalah bulan baru di Gemini. Jadi artinya memang kondisi di mana pada bulan purnama kali ini itu semua akan sangat verbal, sangat intelektual, itu menjadi dominan gitu ya. Anyway, kita mulai masuk pada hari Senin ya. Senin itu kita lihat bulan ada di Cancer, artinya kita harus sibuk dengan apapun yang menjadi concernnya kita. Jadi kita punya masalah sendiri yang menjadi PR utama di luar dari tugas-tugas kita secara sosial ataupun secara profesional. There is something we need to tackle gitu, secara pribadi. Dan kalau kita lihat gambarnya sekilas hari Senin, kita lihat carut marutnya. Like we are all over the place. Tapi kita lihat garis hijaunya itu masih sangat kuat. Jadi ada kegiatan yang sangat menyita perhatian kita, which is sangat personal atau rahasia atau apapun yang kita sebutnya, tetapi konfidensial barangkali lebih tepatnya kalau kita bicara tentang profesional, karena banyak hal yang harus kita urus dan itu menjadi tanggung jawab kita, serta termasuk salah satu diantaranya membuatnya menjadi konfidensial, tertutup. Tapi itu sangat rumit ya yang kita hadapi. Kenapa? Karena apapun, kalau ada informasi yang bisa keluar sebelum waktunya, maka mungkin akan mengubah jalannya cerita, which is itu the last thing we want to know gitu, we want to do. Ya, itu hari Senin. Hari Selasa juga kita lihat tampak masih carut marut, tapi it's much better dari hari Senin. Dan ini juga kalau kita lihat hari Senin itu kan Merkurius station, sangat dominan, sangat besar kemungkinan kita akan
berkonfrontasi. Tapi untungnya karena dia trine dengan Mars dan North Node, maka kita tetap optimis bahwa semuanya itu bisa diselesaikan dengan baik-baik saja. Tapi yaitu jangan sampai terpancing drama yang tidak perlu, karena sangat mungkin. Jadi kalau ada masalah kita overreact ya, maka itu mungkin menghabiskan waktu dan tenaga dan perasaan kita lebih banyak daripada kalau kita bisa memegang teguh coolness-nya kita gitu. Semuanya fokus pada hasil akhir. Hari Selasa bulan juga masih ada di Cancer. Jadi kita masih dengan urusan kita. Baru pada hari Rabu itu kita lihat semuanya menjadi lebih jelas ya. Bulan juga conjunction dengan Mars yang retro, kita menjadi jauh lebih percaya diri dan kita fokus dengan pekerjaan kita. Situasi yang intens itu terasa sekali, tetapi somehow kita bisa mengendalikan ucapan kita, ya kalau kita bersedia. Dan kita berfokus pada, yang penting kita lewati hari ini dengan baik sehingga kedepannya akan juga mengikuti semuanya akan baik-baik saja. Ya, tidak ada yang bilang pada hari Rabu akan lebih mudah, tetapi hari Rabu jauh lebih baik. Kita merasa lebih nyaman dan kita lebih percaya diri. Hari Kamis ini barangkali kita menemukan bahwa apa yang kita lakukan kemarin itu harus kembali ditinjau pertanggungjawabannya. Ada yang miss di situ kemarin ya, kita rasakan hari Kamisnya ini terkait dengan pengelolaan keuangan ya, semua kayaknya ada masalah di situ, something, mudah-mudahan tidak. Dan ini juga dilihat oleh mungkin atasan kita, mungkin juga suami kita atau orang yang penting dalam kehidupan kita. Walaupun tidak dikatakan, tapi kita merasa bahwa kita dalam kondisi mungkin takut akan rugi. Kita takut akan rugi, itu aja. Mudah-mudahan tidak benar-benar rugi, tetapi kita memang harus sangat hati-hati. Jadi karena bacaan ini datang lebih awal, maka pastikan hari Senin Selasanya semua konteks keuangan dan pengeluaran perencanaan kita untuk membeli sesuatu itu hati-hati, karena ada kemungkinan kita harus kembali meniliknya pada hari Kamis. Hari Jumat ini kita merasa lebih positif ya, maksudnya kita lihat bahwa situasinya sebenarnya jauh lebih terkendali, tapi bukannya tanpa masalah ya. Ini sorry, memang kayaknya ini penuh dengan drama ya, jadi saya nggak melihat satu hari yang benar-benar nyaman, tapi ini hari Jumat ini jauh lebih nyaman, karena walaupun kita bersama dengan orang yang sebenarnya membuat kita tidak nyaman gitu ya, bersama dengan orang yang tidak membuat kita nyaman, tapi somehow kita nyaman gitu loh. Aneh kan, paradoks banget, tapi ya itulah penggambarannya di sini. Kemudian juga kita lihat komunikasi itu mungkin bisa agak tajam, but somehow manageable gitu. Ini semua banyak sekali paradoks sebenarnya ya. Kemudian ada lagi ya dan ya barangkali juga karena kita terlalu sibuk dengan diri kita dan masalah kita, maka orang penting dalam kehidupan kita itu seperti menemukan kebahagiaannya sendiri di sana gitu. Di sana. Jadi nggak ada hubungannya sama kita gitu, tapi kita bisa melihat bahwa either ini adalah hal positif atau sebaliknya kita perlu hati-hati. Tapi saya melihatnya lebih positif dan kita perlu untuk memberi kepercayaan bahwa we're gonna be just fine, karena kita udah lama di sini, kita udah lama bersama gitu ya. Jadi kalau ada satu hal yang tanda petik gitu ya, kita bertanya-tanya kok ada
kenapa dia lebih bahagia tampaknya gitu ya. Tenang aja. Barangkali memang kita perlu banyak belajar juga dari situasi, bagaimana kita handling situasi dalam 1 pekan ini. Itu sih yang saya rasakan. Kemudian hari Sabtu ini waktunya healing. Ya, tanggal 21. Waktunya healing, tapi somehow ini di luar dari kebiasaan kita gitu. Jadi ini something weird ya. Karena bulan yang ada di Virgo itu oposisi dengan Saturnus. Saturnus itu kan tokoh yang tua, atau ya barangkali kita bertemu dengan orang tua ya. Orang tua tuh bukan parent ya, tapi elder people gitu ya. Terus kita harus bicara sesuatu yang tidak harus seperti yang biasa kita lakukan, but somehow ini waktu untuk healing. Positifnya adalah kita memang tambah pintar pada saat kesempatan ini ya, bulan. Jadi saya bicara itu karena bulan di Virgo oposisi dengan Saturnus, dia bulan juga square dengan Merkurius, di mana artinya kita dalam bicara itu sebenarnya in odd situation ya. Tapi bulan trine dengan Pallas Athena, yang artinya somehow kita tambah pintar gitu, somehow kita tambah pintar. Dan kita memang masih berjarak dengan pasangan kita. Barangkali memang ini waktunya detach dengan orang yang penting buat kita, suami kita, somehow like that. Ini kalau kita posisinya adalah suami gitu ya, ya dengan istri, atau mungkin lebih ke atasan, something like that. Bukan dengan istri gitu ya, tidak selalu dengan istri, tapi iya, ini segi empatnya terasa seperti itu. Hari Sabtu tanggal 22 ini sebenarnya masih keterusan dengan hari Minggu tuh, keterusan dari hari Sabtu. Energinya iya, jadi sebenarnya hari Minggu itu something change in ourself gitu loh. Jadi tapi inner feelingnya kita, bagaimana cara kita berpikir, kita perceive ya, menerima, memandang dunia kita. Tapi yang jelas kita lebih terbuka, lebih open minded ya, lebih open minded, atau dipaksa open minded. Itu juga bisa jadi dua kemungkinan seperti itu. Ya, hari Senin pada tanggal 23 Desember yang saya lihat lebih pada situasi yang agak intens. Ini sebenarnya sebagian sudah libur ya tanggal 23, atau ya masih hari-hari terakhir di kantor kalau mau mengambil cuti atau liburan panjang. Tapi anyway, ini lebih banyak kita melihat ke apa yang sudah kita capai. Dan barangkali kita kembali melihat angka laporan keuangan yang cukup membuat kita somehow sih positif ya, positif sih. Mudah-mudahan juga ini semuanya akan baik-baik saja semuanya. Oke. Itu yang saya lihat. Jadi secara umum apa yang menjadi tema pada pekan kali ini adalah terutama sebenarnya kita menjelang tengah minggu yang lebih percaya diri, tapi proses sampai titik di mana kita berani berdiri di depan mengatakan apa adanya dengan perasaan lebih nyaman, itu melewati 2 hari yang penuh tantangan. Dan kemudian baru hari Jumatnya juga kita bisa merasa lebih nyaman. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari Rumi, the all encompassing hand. Ini kan sebenarnya juga 20 atau 2. Ini sebenarnya kita sendiri, tetapi kita membutuhkan bantuan. Siapa yang bisa membantu kita itu lebih dari dunia spiritual.
You are the essence of my existence. Who am I? A mirror in your hand. Whatever you do, I will do. I am your irresistible reflection. With every breath, I feel my heart is beating with yours. In your joy, I'm exuberant. In your sadness, I'm in sorrow. If you are bitter, I become bitter. If you are grace, I become grace. My joy is when I am bewildered in your beauty and taste the sweetness of love on your lips. If I pick a rose without you, it becomes a thorn in my head. If I am the thorn, I become the rose in your hand. Ini seperti tadi paradoks sebenarnya ya, yang saya katakan. Tapi kita bisa mencari kenyamanan di situasi yang tidak terlalu nyaman. Somehow itu yang saya lihat. Anyway, it is what it is ya. Ya, karena ini adalah saatnya belajar, masa transisi. Ya, dan tadi jawabannya itu masih di masa depan. Jadi ya stay cool. Ya, anyway, semua akan baik-baik saja, tapi sekarang belum terasa sepertinya semua baik-baik saja. Tadi saya sudah mengambil beberapa kartu yang jumping. Yang pertama adalah Cat Spirit, Claim Your Independence. Kalau menurut saya, pada saat ini semua orang bikin dramanya sendiri. Yang kalau kita attach dengan drama tersebut, kita akan kecapean. Makanya ya ini, pakai Cat Spirit, Independence, detach dengan drama tersebut. Independence. Ya, jangan larut pada situasi. Semuanya moderation, jadi jangan berlebihan. Jadi kalau reaksinya juga jangan terlalu gimana, biasa aja lagi gitu. If there's something you know you shouldn't be eating, try to eat mindful and healthily. Although the fairy says that a little bit of what you fancy is fine. Ya, jangan diturutin semua keinginan kita. Semuanya ditahan, ada tahanannya diri kita. Ini juga nourishment. Just to nourish your mind, body, and spirit, feed your values. When you are jealous or envious, it is a sign of what you are actually hungering for. Pay attention to your health. Jadi ini kan kadang-kadang kita bicaranya tentang makanan, asupan makanan untuk tubuh kita. Tapi sebenarnya bisa lebih dari itu. Ya, nourishment untuk spiritual, psikologis, emosi kita. Ya, jangan terlalu overreacted gitu. Somehow masih sama. Ini join in. You are being called to push past shyness and meet new people. Ya, jadi memang kita kan dipaksa ketemu. Drama itu datang dari situ. Tetapi kita treat them in moderation aja gitu. Jadi nggak usah terlalu make it a big deal. Lewati dan kontrol diri, detachment. Ini previous events untuk yang ini adalah separation. Kemudian stay optimistic, dan this could be the one. Jadi intinya kan this could be the one itu kan ada harapan besar di sana, tapi dia kan masih kartu yang akan datang. Jadi intinya adalah memang kita sudah belajar untuk detachment tadi, separation. Dan dalam situasi yang seperti ini, stay optimistic. Yang ini previous events-nya trader, exchange energy to create abundance. Ini kan sebenarnya bekerja ya, produktivitas. Kemudian current situation-nya see beyond the current situation. Jadi ini kan di situasi di mana kita biasa berinteraksi, kita melihat sesuatu lebih jauh daripada apa yang kita bahas. Tapi anyway, near future-nya adalah
track down your fears and desire. Kita akan belajar sesuatu dari peristiwa apa yang kita hadapi di pekan ini. Pekan ini sangat penuh drama. Stay cool. Oke. Jadi situasinya adalah memang apa yang dilakukan oleh diri kita atau lingkungan kita itu banyak yang masih miss gitu ya, nggak ada yang sempurna lah intinya. Ada yang salah, pengen marah atau kita takut karena kita akan dimarahi. Tapi apapun yang terjadi, jalani semua ya, hadapi semua, cari di antara situasi yang tidak perfect tersebut, lakukan yang terbaik ya. Karena kita sukar untuk membuat pekerjaan kita precision atau membuat komitmen, mungkin kita banyak disappointed gitu ya, melakukan hal yang itu lagi dan itu sudah mematahkan hati kita. Sedih banget ya ngomongnya. Advice-nya adalah apa ini? Ten of Pentacles terbalik. Rejecting tradition. Jadi kalau ini ya, karena ini advice bentuknya, kita bisa mencoba mencari pemecahan masalah yang berbeda dari yang biasa. Mungkin caranya apa ya? Caranya dengan detachment tadi. Kenapa? Karena ini kan semua trouble in family ya. Ini kan advice. Advice-nya adalah supaya ya kita memahami bahwa ini memang adalah masalah yang sudah ada sejak lama, namanya juga family kan. Dan beban ini udah diturun temurun gitu, udah ada di pundak kita, udah berada di tangan kita untuk melakukan sesuatu, walaupun sebenarnya kita males banget, tapi ya lakukan apa yang harus dilakukan karena kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Outcome-nya adalah stuck in the past, selective memory, releasing the past, handling inner child. Jadi hasilnya adalah yang stuck in the past, artinya ya kita nggak bisa menghindarkan diri dari situasi yang sangat sebenarnya kita ingin hindari gitu. Ingat-ingat aja selective memory. Jadi kita ingat lagi semua masalah yang tadinya kita coba untuk hilangkan gitu, tapi ya kalau kejadian lagi ya emang selalu begitu ya, tapi ya sudahlah gitu ya, releasing the past. Yang penting kita kembali ke situasi awal. Jadi kalau ini dari penggambaran ini, memang ini situasinya pekan ini really sorry to say agak disappointing dan kita sangat-sangat ingin menghindarkan diri tapi tidak bisa, kita tetap harus melakukannya. Dan yang kita bisa lakukan adalah kita tetap mencoba menghadapinya walaupun kita paham bahwa kita sudah pernah lewat jalan ini berkali-kali dan rasanya tidak nyaman, tapi ya apa boleh buat, kita part of something like this. Message-nya the only real measure of success is the amount of joy you feel as you travel life's road. Ini kembali mengingatkan bahwa kalau kita mau tetap sukses dalam menjalani kehidupan ini, maka tetap berusaha untuk have fun. Apa kebahagiaan yang kita rasakan pada masa ini? Kadang-kadang kalau saya secara pribadi dulu pernah ditugaskan di tempat yang jauh gitu ya. Pada saat menjalaninya itu luar biasa sukarnya karena saya menghadapi banyak tantangan termasuk masalah-masalah fisik, kebiasaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau sekarang saya mengingat masa yang lalu itu, kadang-kadang saya kangen juga dengan situasi tersebut gitu ya. Jadi ya untungnya memang ada beberapa kebahagiaan yang saya peroleh dari situasi yang sukar tersebut. Yang teringat atau memori yang ada di saya adalah situasi yang menyenangkan, and that's all that matters. Semua kesukaran itu kita hanya perlu hadapi, nanti akan lewat sendiri. This too shall pass. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.